Mulai Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Oke, pagi hari ini kita akan melakukan debat atau kampanye untuk para calon ketua serta wakil ketua OSIS SMP Negeri 160 Jakarta periode tahun 2021-2022. Oke, sebelum acara dimulai nih teman-teman, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk para peserta dan para panitia serta panelis diharapkan untuk berdiri. Kepada para panelis dan peserta diharapkan untuk duduk kembali. Oke, selanjutnya ada sambutan dari pembina OSIS kita kepada Bapak Ahmad Syauqi Mubarak SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Cek tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 160 Jakarta, Bapak Dr. Sadono MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya banggakan anak-anak peserta didik, ya, seluruh peserta didik SMP Negeri 160 Jakarta yang menyaksikan tayangan ini.
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan akan melihat calon-calon ketua OSIS kita periode 2021-2022 dengan keadaan yang baik, sehat dan berbahagia ya. Tak lupa kita selalu berikan curahan, limpahkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena atas jasa beliau kita dapat menikmati zaman yang terang benderang. Anak-anak yang Bapak banggakan, khususnya calon ketua OSIS SMP Negeri 160 Jakarta, Bapak ucapkan selamat ya. Terlebih dahulu selamat, kalian sudah terpilih sebagai calon ketua OSIS. Sekarang tugas kalian adalah berjuang ya, berjuang sekuat tenaga, berikan yang terbaik dalam paparan kalian. Berdoa dulu jangan lupa agar acara kalian dilancarkan atau dalam pengucapannya bisa dilancarkan ya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, kakak-kakak OSIS kelas 9 ya, karena sudah berapa hari, sudah sekitar 4 hari lebih mempersiapkan acara ini ya, mulai dari mulai dari hari pertama, hari kedua ya, dan hari ini. Mudah-mudahan bisa lancar ya, berikan yang terbaik. Kemudian jangan lupa ini adalah amanah ya, adalah amanah yang dititipkan untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menjaganya ya, bisa menjadi jembatan antara teman-teman kalian dan sekolah ya. Dari Bapak tidak lama-lama ya, intinya kalian harus memperjuangkan apa yang telah dipercayakan oleh kalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bapak Syauki selaku pembina OSIS kita. Selanjutnya kepada para calon ketua serta wakil ketua OSIS diharapkan untuk duduk. Ayo guys, maju guys. Oke, gimana nih perasaannya? Nervous, deg-degan, atau santai karena percaya diri? Ini. Perkenalkan mereka dulu. Baru mereka. Oke. Oke, sudah siap ya kepada para calon ketua serta wakil. Oke, kepada kandidat 1, silakan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anggun Putri Suryadi menjabat sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Amelia Anastasia, saya menjabat sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami dari kandidat nomor 1. Oke, kandidat selanjutnya dari kandidat nomor 2. Halo. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Fakri menjabat sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Najwa Syifa menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Kami dari kandidat nomor 2. Selanjutnya dari kandidat nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua,
Saya Nisa menjabat sebagai calon ketua OSIS. Saya Gania menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Kami dari kandidat nomor 3. Oke, terima kasih untuk kandidat nomor 3. Selanjutnya kandidat terakhir nih dari kandidat nomor 4. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nabila Destri Prana, calon ketua OSIS. Dan saya Raki Arfan menjabat sebagai calon wakil ketua OSIS. Kami Kita dari kandidat nomor 4. Oke, selanjutnya untuk para panelis nih, pasti udah nggak sabar kan teman-teman yang di rumah dan yang terutama para peserta udah nggak sabar untuk ditanya dan diwawancarai. Oke, kepada kedua para panelis kita ada Ibu Wahyu Wijayanti SPD. Kepada Ibu Wahyu, silakan Bu. Oke, tepuk tangannya dong teman-teman mana? Oke, yang kedua nih, siapa yang nggak kenal? Pasti kenal semua, ada Pak Irfan Sidik SPD. Kepada Pak Irfan, kami persilakan. Tepuk tangannya mana lagi? Oke, kepada Bapak dan Ibu panelis, saya akan memberikan waktu untuk Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan kepada para peserta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena di sini saya diberikan amanah dari wakil kesiswaan sebagai panelis. Jadi panelis di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ketua dan juga wakil calon ketua OSIS supaya nanti para pemilih dapat mempercayai kalian, dapat meyakinkan kalian ke depannya nanti sebagai ketua OSIS atau calon wakil OSIS tahun 2021 2022. Di sini saya memberikan pertanyaan inti ada sekitar 4, nggak banyak. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Irfan Sidik, biasa di sini dipanggil Pak Irfan. Di sini saya selaku staf wakil kesiswaan dan baru diangkat, SK-nya pun baru. Makanya hari ini saya ditugaskan. Dan yang kedua, finalis kedua ada namanya Bu Wahyu. Bu Wahyu pun sama. Beliau adalah staf wakil kesiswaan di SMP 160. Untuk masuk ke pertanyaan, sepertinya kita akan masuk ke pertanyaan menyeluruh atau umum. Yang pertama-tama, pertanyaan yang pertama yaitu sebagai penghangat pembuka, ya. Di sini ada 4 kandidat 1, 2, 3, dan 4. Bapak yakin masing-masing kandidat mempunyai visi misi yang berbeda, mempunyai daya intelektual yang berbeda, mempunyai keterampilan yang berbeda, dan Bapak yakin semuanya adalah baik. Tapi di sini Bapak pengen mencari yang terbaik, dan kamu wajib bisa meyakinkan nanti pemilihnya itu bisa memilih diri kamu. Apalagi kan sekarang pemilihnya itu kan nggak kenal kamu, ya. Gimana caranya itu meyakinkan mereka bisa memilih kamu? Nah, itulah visi misi kamu itu wajib bisa membuat meyakinkan mereka. Di sini pertanyaan pertama itu untuk kandidat nomor 1, ya. Kamu ingin menjadi ketua OSIS, ya. Tentu kamu tahu, wajib tahu namanya OSIS itu apa, ya.
Jadi Bapak pengen tahu apa itu OSIS dari kandidat nomor 1. Ya, silakan kandidat nomor 1 dipersilakan. Itu mic-nya. Apa itu OSIS? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin menjawab. Menurut saya organisasi utama OSIS itu adalah organisasi yang paling utama dan yang diresmikan di sekolah ini. Dan OSIS itu bukan hanya sekadar main-main, tapi memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki kepercayaan yang sangat besar dari guru-guru maupun siswa-siswa lainnya. Terus OSIS itu memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya sekadar main-main, karena kita juga mendapat kepercayaan dari Bapak Ibu guru, mendapat kepercayaan dari teman-teman lainnya untuk memimpin. Dan menurut saya itu bukan sekadar main-main, tapi ini hal yang serius dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. terima kasih untuk kandidat nomor 1. Tadi luar biasa jawaban dari kandidat nomor 1. Selanjutnya dari kandidat nomor 2. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pertanyaan. Izin menjawab Pak, mungkin menurut saya itu OSIS itu adalah sebagai wadah penampung kreativitas, inspirasi serta inspirasi. Nah, jadi mungkin OSIS itu adalah salah satu organisasi yang disahkan oleh sekolah, maka OSIS itu harus bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya, terima kasih. Untuk kandidat nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan saya pertanyaan. Saya akan menjawabnya. Menurut saya, OSIS itu adalah sebuah organisasi yang sangat penting untuk sekolah. Mereka sangat berpengaruh untuk sekolah dan juga harus bertanggung jawab. OSIS itu bukan untuk main-main, Pak. Jadi untuk menjadi OSIS itu perlu banyak pengalaman dan juga latihan. OSIS itu menjadi inspirasi bagi siswa-siswa lain dan menjadi kepercayaan bagi guru-guru. Jadi itu menurut saya. Kalau misalkan kepanjangan OSIS tahu? Tahu. Apa? Organisasi Siswa Intrasekolah. Ya, siap. Selanjutnya kandidat nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan Bapak barusan. Menurut saya sendiri, OSIS itu sebuah organisasi yang dilegalkan di sekolah, yang dimana OSIS itu penting dan memang harus ada di sekolah untuk lebih menertibkan siswa-siswi SMP Negeri 90 Jakarta. Dan menurut saya sendiri pun OSIS itu sebagai wadah kreativitas siswa-siswi, ya mungkin siswa-siswi yang punya ide, yang punya program-program atau usul nanti disampaikan ke OSIS. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa dari 4 kandidat. Pertanyaan kedua supaya makin hangat. Pertanyaan kedua adalah, tadi kalian sudah tahu OSIS itu adalah wadah, ya, wadah untuk para siswa, penyambung, ya, antara siswa dengan guru atau antara siswa dengan kepala sekolah, atau OSIS dengan MPK atau OSIS dengan ekstrakurikuler nanti. Nah, di sini namanya organisasi pasti kan punya anggota. Bagaimana cara kamu membangun anggota kamu itu satu visi, satu misi, sedangkan setiap manusia mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Bagaimana cara kamu supaya menyatukan sebagai lem. Kita ini OSIS, organisasi, ya kan. Terus kita dapat amanah dari pihak sekolah. Bagaimana supaya antara ketua, wakil, dan anggota itu satu misi, satu visi, ya kan. Akhirnya OSIS ini di 160 bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Dan
kedepannya itu bisa sangat membuat daya tarik bagi peserta lain, bagi siswa lain supaya bisa masuk ke organisasi OSIS. Karena masuk ke organisasi OSIS itu daya tariknya saat ini sangat kecil, sangat minim. Bagaimana supaya wah ternyata OSIS itu luar biasa loh, nggak sekedar OSIS gitu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu membangun hubungan antara ketua, wakil, dan anggota supaya terjadinya lem. Jadi kamu solidaritasnya tinggi gitu, nggak terpecah belah seperti itu. Untuk kandidat nomor 2 dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin menurut saya akan mengadakan rapat antara ketua, wakil maupun anggota lainnya untuk membuat suatu visi misi, dan itu akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Sekian, terima kasih. Jadi dibuat rapat rutinan gitu. Kira-kira menurut kamu rapat rutinan yang baik itu jangka waktunya berapa lama? Entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau misalkan seminggu sekali, entah itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, atau misalkan 7 hari. Yang pasti sih namanya hari kan cuma ada 7, ya kan? Cuma ada 7 kan, ya kan? Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu kan? Nah, itu rentang waktunya kira-kira berapa lama? Misalkan mau sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terserah kamu. Menurut ide kamu itu yang bagus berapa lama sekali rapat itu diadakan? Menurut saya sih sebulan sekali, karena nanti setiap bulan pasti kita akan mengadakan event-event tertentu. Jadi semua ide-ide dari para anggota maupun ketua dan sebagai staf-stafnya akan mengumpulkan ide di situ dan kita akan menjalankannya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk kandidat nomor 3 dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk jawaban saya akan mengadakan rapat sama seperti jawaban kandidat nomor 2, dan juga saya akan mengambil pendapat dari para anggota lain, juga melakukan musyawarah, ya. Dan juga saya akan memimpin dengan kebijaksanaan, dan juga untuk rapat saya mungkin akan mengadakan sekitar sebulan 2 kali. Ya. Untuk kandidat nomor 1 dipersilakan. Tadi 2 kandidat diadakan rapat, ya. Kira-kira mungkin siapa tahu ada tambahan dari kandidat nomor 1, atau mungkin ada ide lain gitu dari rapat ada lagi nih yang bagus nih ternyata nih gitu. Dipersilakan. Menurut saya dengan membangun rasa toleransi dan saling menghargai, karena kita sesama anggota harus saling menghargai pendapat yang lain, tidak boleh adanya perpecahan, karena kita sama-sama diberikan tanggung jawab yang besar dan kita harus menjalinnya dengan baik. Supaya terjalan dengan lancar, kita harus ada sifat saling menghargai pendapat yang lain, gak boleh ada yang menentang, karena menurut saya sifat menghargai itu sangat penting, karena takutnya ada yang merasa tidak nyaman, tidak enak, itu akan mengganggu pekerjaan. Ya, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Sifat saling menghargai itu sangat bagus, ya kan? Tapi di dalam organisasi tadi kan Bapak bilang namanya banyak kepala pasti mempunyai ide yang masing-masing, idenya beda-beda. Nah, bagaimana ketika ada teman kamu, entah anggota, dia pendapatnya ternyata berbeda dengan pendapat kamu, bagaimana supaya kamu dengan dia itu tidak terjadi crash atau berantem, dan tetap dia itu tetap bisa menjadi anggota OSIS, bisa menjadi kamu dengan dia hubungannya berbaik, ya kan, tidak ada permusuhan. Bagaimana caranya, komunikasinya bagaimana, seperti apa? Dengan menggunakan sikap saling menghargai, kita harus menghargai pendapat dia yang berbeda, tetapi harus ambil kesimpulan dari semua pendapat. Semisal ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, kita harus mengambil kesimpulan dari semuanya supaya tidak ada rasa
iri hati atau tidak ada rasa tidak enak antara satu sama lain. Jadi kita harus menyamaratakan semuanya, harus ambil kesimpulan dari semua pendapat yang dilontarkan oleh anggota-anggota. Tidak boleh adanya perbedaan karena kita semua sama. Berarti dengan voting mungkin ya? Iya. Ya, oke. Untuk kandidat nomor 4 dipersilakan. Oke, kalau menurut saya sendiri Pak, kalau misalnya rapat itu kan mungkin udah sering dilakuin atau mungkin udah terlalu biasa. Gimana kalau misalnya untuk menyatukan itu semua kita dengan ngumpul di rumah siapa, mungkin kita makan-makan, setelah makan-makan kita mungkin baru diskusi lagi untuk menyatukan pemikiran mereka gitu. Menurut saya seperti itu. Baik, berarti untuk menghadirkan diskusi perlu daya tarik tadi ya. Nah, dengan tidak sekedar diskusi tapi daya tarik itu misalkan konsumsi wajib ada minimal gorengan atau air gitu mungkin ya. Oke, siap. Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan yang luar biasa dan tadi Bapak pernah dari kandidat nomor 2 tadi mengucapkan visi dan misi ya kan. Nah, di sini Bapak pengen tahu setiap kandidat tadi kan Bapak bilang mempunyai visi dan misi yang berbeda. Tapi visi dan misi kalian tentu Bapak yakin nggak akan menabrak visi dan misi sekolah, ya. Karena ya OSIS ini di bawah naungan sekolah gitu. Karena makanya visi misi yang dibuat itu wajib minimal sejalan sama visi misi sekolah. Seperti itu. Nah, dari kandidat nomor 4 dipersilakan untuk memberikan visi misinya. Kalau untuk visi kandidat 4 sendiri sih, kita ingin meningkatkan prestasi SMP Negeri 160 Jakarta di bidang akademik maupun non-akademik. Terus juga ingin membangun siswa-siswi SMP Negeri 160 Jakarta menjadi siswa-siswi yang produktif, bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlak mulia. Kalau untuk misinya sendiri sih, saya ingin membuat suatu program olimpiade antar kelas gitu Pak nantinya, yang dimana mereka akan mengikuti sesuai dengan mapel yang mereka sukain. Terus juga meningkatkan kerja bakti atau gotong royong di sekolah agar meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin terhadap kebersihan, dan juga meningkatkan keagamaan di sekolah. Untuk meningkatkan kedisiplinan dengan cara mereka dengan hal-hal kecil Pak, seperti kayak membuang sampah pada tempatnya atau masuk sekolah dengan jam yang sudah ditentukan seperti itu. Udah, Nabila. Luar biasa visi misinya ya kan. Tadi di dalamnya itu ada tentang lingkungan, ada pendidikan, ada agama, ada ya kan. Itu luar biasa. Selanjutnya Bapak pengen mendengarkan visi misi dari kandidat nomor 3. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Visi misi untuk kandidat ketiga sendiri adalah menjadi wadah aspirasi dan inspirasi siswa sekolah agar siswa menjadi pribadi yang berkreativitas dan membawa nama baik sekolah. Dan misinya sendiri adalah mengembangkan segala kegiatan yang ada di sekolah bersama anggota pengurus dan juga membangun jiwa gotong royong sama siswa sekolah. Selanjutnya dari kandidat nomor 2 dipersilakan. Untuk visinya ingin menjadikan OSIS SMPN 160 Jakarta sebagai wadah penampung kreativitas, inspirasi, serta menjadikan OSIS SMPN 160 Jakarta bermutu dan berkualitas tinggi. Untuk misinya, 1. Meningkatkan bakat dan potensi siswa dengan mengadakannya suatu kegiatan ekstrakurikuler. 2. Membuat langkah pencegahan penanganan untuk kasus bullying di sekolah. 3. Mewujudkan kegiatan yang positif dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi, kreativitas, serta religius. Terima kasih. Kandidat nomor 1 dipersilakan. Untuk kandidat nomor 1, visinya adalah membentuk setiap siswa agar memiliki attitude dan akhlak yang baik, karena itu sangat penting.
Dan yang kedua adalah mewujudkan siswa SMPN 160 menjadi siswa yang kreatif, inovatif, dan berbudi pekerti yang tinggi. Untuk misinya, kita akan mengadakan kegiatan kerohanian agar setiap siswa memiliki akhlak yang baik dan selalu bertakwa kepada Tuhan, meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik, dan menjadikan lingkungan sekolah menjadi bersih, aman, dan nyaman. Sekian. Terima kasih, sangat luar biasa, sangat bagus visi dan misi masing-masing kandidat. Tadi Bapak mendengar khususnya di kandidat nomor 1 ya, itu berakhlakul karimah ya. Sedangkan Bapak kasih tahu ke kalian ada 4 tipe siswa. Tipe yang pertama, pintar dan berkhidmat. Apa itu berkhidmat? Berkhidmat itu adalah mengabdi, melayani ya. Mengabdi, melayani guru, itu berkhidmat. Tipe yang kedua adalah bodoh tapi berkhidmat. Dia bodoh, masalah pelajaran dia nggak pintar, tapi luar biasa berkhidmat banget sama gurunya. Gurunya minta apa aja dilayanin. Yang ketiga, dia pinter tapi tidak berkhidmat ya. Nah, saat ini adalah Bapak bayangkan, saat ini adalah saat-saat krisis di nomor 3 siswa itu. Dia pinter-pinter, anak zaman sekarang pinter-pinter, tapi rasa berkhidmat itu tidak ada. Dan yang keempat adalah udah bodoh tapi tidak berkhidmat. Udah bego, bodoh ya kan, belajar kagak mau, males ya kan, songong sama gurunya lagi ya. Tuh tipe yang keempat ada. Nah, kamu nanti sebagai ketua OSIS dan wakil OSIS pasti merasakan 4 kandidat itu ya, 4 tipe siswa. Tipe yang paling tinggi derajatnya adalah tipe nomor 1, yaitu adalah pinter, dia berkhidmat. Yang kedua tadi, dia tidak pinter tapi berkhidmat. Yang ketiga, dia pinter tapi tidak berkhidmat. Dia pinter doang, modal pinter doang ya kan. Kamu tahu iblis gak iblis? Iblis itu lebih cerdas, lebih pinter daripada manusia ya. Makanya dia bisa terbang segala macem, itu iblis. Makanya zaman sekarang ini ya kayak begitu, manusia banyaknya seperti iblis, pinter doang, modal pinter doang. Kalau kamu cuma modal pinter doang ya kan, tapi tidak ada rasa khidmat sama guru ya kan, sama orang tua ya, nol di mata Tuhan, itu nol. Makanya jangan sampai jadi tipe murid nomor 3, apalagi nomor 4. Nomor 4 udah keterlaluan. Nah, tadi kamu sudah mengetahui tipe-tipe siswa. Ada 4. Berakhlakul karimah itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan akhlak. Ya, akhlak ini teman-teman kamu ya kan, siswa kan teman-teman kamu kan OSIS. Bagaimana meningkatkan akhlak teman-teman kamu, apalagi sekarang zamannya daring. Siswa itu tidak diberikan ilmu tentang adab menuntut ilmu dari para guru. Mungkin para guru ada yang sudah memberikannya di online, ada yang belum ya kan. Makanya kedepannya mungkin kalau sudah normal, ini gambaran sudah normal ya, gambaran sudah normalnya bagaimana cara meningkatkan akhlakul karimah di dalam diri peserta didik ya. Ini bukan tugas OSIS saja, tapi tugas Bapak juga sebagai staf, jelas. Dan Bapak sangat mendukung dengan visi misi itu, luar biasa ya. Bagaimana kalau menurut pandangan kamu seperti apa? Punya ide tujuannya, prosesnya bagaimana nih kira-kira nih prosesnya? Nah, ada ide apa? Silakan kandidat nomor 1. Untuk
Untuk prosesnya yaitu adalah mengembangkan kegiatan atau ekstrakurikuler keagamaan. Contohnya mewajibkan setiap siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler rohis maupun rohkris agar dapat tertanam nilai-nilai keagamaan dalam diri siswa sehingga terbentuknya akhlakul karimah yang baik, attitude dan kesopanan yang baik. Itu menurut saya. Berarti dengan mewajibkan setiap siswa itu mengikuti ekskul rohis ya. Oke. Kalau dari kandidat nomor 2, Adi lain? Baik, menurut saya sepertinya kayak seandainya guru mengadakan kayak kegiatan kerohanian setiap minggu beberapa kali atau gitu agar menciptakan suatu siswa yang berakhlakul karimah dengan attitude yang sangat baik. Apa menciptakan guru Kayak nanti kita akan mengusulkan kepada guru nanti kayak membuat kayak suatu kegiatan kerohanian di setiap minggunya. Oh, oke. Iya. Nah, kebiasaan. Selanjutnya nomor 3. Baik, untuk pertanyaan Bapak yang ini menurut saya memang kita harus membuat kegiatan kerohanian mungkin sekitar minggu sekali ya. Dan untuk itu mungkin memang kurang efektif Pak, karena tidak semua siswa bisa mendengarkan materi-materi yang diberikan oleh guru-guru. Jadi mungkin kita perlu kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa membuat program pembelajaran bimbingan konseling untuk pemikiran sendiri gitu menurut saya. Kalau dari kandidat nomor 4, Nabila. Oke, kalau baik menurut saya sendiri, tadi kandidat 1 bilang untuk mewajibkan setiap siswa-siswi itu untuk mengikuti kerohanian. Menurut saya nggak bisa Pak, karena gini, kalau kita mewajibkan mereka untuk ikut ekstrakurikuler keagamaan, nggak semua siswa-siswi itu bisa meluangkan waktunya untuk itu. Kan mereka juga mungkin ada yang di rumah ngaji, di rumah selesai sholat mungkin baca Quran, ya kan, tanpa harus ikut di sekolah itu juga bisa kan Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk meningkatkan akhlak yang bagus itu gimana kalau misalnya kita ngumpul bareng terus kita kayak bertukar pikiran, kita dengerin mereka, kita ngajarin mereka bahwasannya mempunyai akhlak yang bagus itu harus loh, karena kalau kamu pintar, kamu ganteng, kamu cantik tapi kamu nggak punya akhlak yang bagus itu menurut saya itu biasa aja dan malah jelek. Berarti dengan pendekatan ya. Ya, luar biasa. Misalkan nih siswa sudahkah melakukan pendekatan atau misalkan dengan mewajibkan rohis ya kan, untuk mewajibkan rohis kan perlu proses yang panjang juga kan, karena tembusannya ke kepala sekolah nanti. Nah, ada siswa ngeyel, siswa tipenya tipe 4, udah bego, bodoh, kagak mau belajar ya kan, songong sama gurunya lagi, komplitnya negatif. Nah, itu kira-kira bagaimana? Apalagi siswanya dikenal ya sebagai takutin lah di kelasnya, itulah gimana caranya, bagaimana kira-kira tanggapannya supaya siswa itu minimal bisa mendengarkan pendapat kamu, ide kamu gitu. Bagaimana untuk kandidat nomor 2, dipersilakan. Mungkin menurut saya kayak mengadakan suatu punishment agar yang kata melakukan hal tersebut akan merasa jerah ataupun tidak mengulangkan kesalahan tersebut kembali. Apa tadi apa? Adanya punishment Pak. Punishment. Oh, berani ngasih hukuman ke siswa itu? Mungkin nanti kan yang kita hanya mengusulkan kepada guru, nanti guru yang melakukan punishment Pak. Oh, iya. Jadi memberikan ya keluhan-keluhan bisa ke staf kesiswaan atau langsung ke wakil, mungkin seperti itu ya. Kalau dari kandidat nomor 3, kalau menurut saya mungkin kita akan menegur dengan cara baik-baik ya. Jika memang dia masih keras kepala, mungkin kita juga akan tidak segan-segan untuk menghukumnya ya Pak. Tidak segan-segan untuk menghukumnya. Kalau emang dia masih ngeyel nggak mau tidak mau dikasih tahu dengan baik-baik. Oke.
kandidat nomor 1, Anggun. Kenapa Anggi sih? Anggun kan? Kalau menurut saya yang pertama adalah memberikan motivasi kepada dirinya sendiri agar untuk mau berubah. Karena jika tidak ada motivasi, hanya diberi peringatan, hanya diberi hukuman, biasanya tidak membuat efek jerak. Jadi harus ada motivasi dari orang sekitar, dari diri sendiri tentunya. Dan untuk menegurnya tuh dengan cara yang baik-baik, karena biasanya orang seperti itu makin diberi hukuman, makin diberi peringatan, biasanya semakin memberontak. Jadi harusnya diberi motivasi dari orang sekitar, dari diri sendiri tentunya, dan diberi peringatannya tuh dengan cara yang baik-baik. Selanjutnya dari Nabila. Kalau menurut saya sendiri, gimana kalau misalnya kita ngajak dia untuk ketemu berdua ngobrol, kayak nanya, kamu kenapa kayak gitu, kenapa nggak mau berubah? Kalau misalnya di kayak gitu pun dia masih nggak mau untuk berubah, kayak kita kasih hukuman yang bisa membuat mereka tuh sadar bahwa oh apa yang mereka lakuin tuh nggak baik ya, apa yang mereka lakuin tuh ternyata bisa berdampak besar ya terhadap lingkungan sekolahnya, bisa buat teman-teman mereka takut, padahal kan mereka satu angkatan, mereka berteman, seharusnya tidak ada yang siapa yang paling jago, siapa yang paling hebat. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih Nabila. Lanjutnya nih pertanyaan terakhir mungkin untuk ketua ini, ketua dari Bapak. Nggak usah tegang, nyantai aja. Ya. Misalkan kamu terpilih menjadi ketua OSIS, program apa yang pertama kali kamu lakukan di sekolah ini? Contoh, misalkan tadi kan udah punya ide-ide kan. Nah, caranya atau prosesnya seperti apa? Misalkan, wah Pak, saya pengen ngembangin dalam dunia pendidikan, Pak saya pengen ngembangin dalam dunia kebudayaan, atau misalkan saya mau ngembangin dalam dunia lingkungan. Nah, seperti apa gitu? Yang pertama kali kamu buat bukan apa sih? Yang pertama kali kamu lakukan, ya itu programnya seperti apa? Karena kan program itu kan banyak nih kamu nih. Wah, ide-ide banyak banget nih. Nah, tapi kan bagaimana cara merealisasikannya itu gitu. Wah, saya menekannya pendidikan nih kayak tadi kan, menekankan ke akhlak kan, berarti kan pendidikan kan masuknya kan. Ya kan. Nah, itu bagaimana dongkrakannya? Pertama, apa kamu langsung memperkenalkan diri ke siswa-siswa supaya kamu terkenal supaya mereka mengakui, wah ini ternyata ketua OSIS saya nih, ya kan? Atau misalkan kamu langsung koordinasi ke pembina OSISnya, bisa ke kesiswaannya, sehingga prosesnya itu ada tujuannya ini, prosesnya tadi pertama ngapain dulu, kedua, ketiga, keempat. Nah, seperti itu. Yang pertama silakan dari kandidat nomor 3. Ya, misalkan mau menekankan kebudayaan atau pendidikan atau lingkungan gitu. Misalkan lingkungan, menanam pohon, misalkan seperti itu bisa. Baik, untuk saya mungkin yang pertama adalah pendidikan ya Pak. Pendidikan tentang etika dan cara berbicara. Ya, untuk anak-anak sekarang mungkin banyak ya yang toksik, yang suka berkata kasar di lingkungan sekolah, dan juga berlaku tidak sopan kepada guru dan orang tua. Jadi untuk saya mungkin lebih baik kita memajukan dulu program pendidikan tentang etika. Berarti temanya tentang pendidikan, dan adabnya itu adalah adab ketika berbicara kepada guru atau orang tua, seperti itu ya. Iya. Ya. Oke, baik. Yang kedua, kandidat nomor 2, dipersilakan. Pertama mungkin benar apa yang dikatakan dengan kandidat nomor 3, dan saya akan menambahkannya dengan cara
Dengan cara saya akan melakukan kegiatan untuk mewujudkan sikap positif dengan tujuan meningkatkan prestasi, kreativitas, serta religius terhadap semua siswa. Diperkecil lagi, jika tadi kan kandidat nomor 2 pertama-tama dia mau mendongkrak adab berbicara kepada guru atau orang tua. Nah, kira-kira kalau dari kandidat nomor 3 apa? Misalkan pendidikan juga tadi kan, pendidikan juga kira-kira apa? Gitu. Jadi kan masih luas banget tuh. Mungkin kayak adab terhadap kakak kelas kan, mungkin kayak ada yang adik kelas memanggil kakak kelas dengan sebutan nama aja mungkin, atau mungkin itu mungkin karena dia terbiasa atau bagaimana, mungkin dengan cara manggil kak atau bagaimana gitu Pak. Oke, baik. Kandidat nomor 1 dipersilakan. Pertanyaan yang Bapak sebutkan termasuk ke dalam visi kita yang pertama, yaitu adalah membentuk setiap siswa agar memiliki attitude dan akhlak yang baik. Tapi di sini Bapak menekankan, lebih mengerucutkan ya. Itu yang kamu lakukan seperti apa pertama kali? Tadi kan programnya tadi kan sama yang nomor 3 kan tentang akhlak juga. Tapi dia menekankan yang pertama kali itu adalah adab ketika berbicara dengan orang tua atau guru. Nah, kira-kira kalau dari kandidat nomor 1 tetap sama kan akhlak juga kan. Cuman dikerucutin lagi pertama kali apa nih yang mau ditekankan seperti itu? Saling menghargai, sikap saling menghargai terhadap kakak kelas, adik kelas, terhadap guru tentunya. Jadi menurut saya menerapkan sikap saling menghargai. Jadi memberikan edukasi sikap saling menghargai gitu ya. Oke, baik. Kandidat nomor 4 dipersilakan. Untuk program saya sendiri sih nantinya akan membuat suatu karya seni di mana nantinya siswa-siswi SMP Negeri 160 Jakarta atau kakak kelas ikut dalam program ini. Nantinya mereka akan mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat seperti tempat pensil, tas, atau sampul buku yang itu bisa menjadi ramah lingkungan. Berarti iya, berarti masuk ke kreativitas, ke lingkungan juga masuk ya kan, pencemaran kan tidak pencemaran lingkungan jadinya. Bahkan ke nilai jual beli pun ada. Ya kan. Berarti modelnya mungkin kayak ntar ada bank sampah mungkin seperti itu kali ya. Oke, siap Nabila. Selanjutnya pertanyaan untuk wakil, nanti Bu Wahyu yang bertanya ke kalian. Oke. Untuk Bu Wahyu saya persilakan. Oke, teman-teman beri tepuk tangan dulu dong untuk para calon ketua nih. Sebelum kita lanjut untuk para panelis memberikan pertanyaan ke para calon wakil, kita di sini ada Bapak Kepala Sekolah nih baru hadir di Zoom kita. Halo Bapak. Selamat siang, selamat pagi. Halo Bapak. Kepada Bapak Dr. Sadono MPD untuk memberi sambutan terlebih dahulu Pak. Untuk memberi sambutan serta motivasi nih kepada calon ketua serta wakil ketua OSIS untuk SMP Negeri 160 Jakarta. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Kedengaran suara Bapak nggak nih? Halo, kedengaran nggak suaranya? Iya Pak, udah Pak. Dengar Pak. Kedengaran ya? Halo? Iya Pak, udah masuk Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Mas hormati Bapak Ibu panitia LDKPD, namaku dari OSIS,
BPKPD, para siswa, kandidat, calon dan ketua pemimpin OSIS ya, calon ketua dan wakil serta perangkatnya. Tanya ada orang tua ya, dari siswa ya, orang tua siswa dan Bapak Ibu guru yang hadir dalam rangka menyampaikan perlihatkan kami pada hari ini ada debat pemilihan ketua OSIS. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Hari ini kami mohon maaf baru hadir karena barusan tadi mengikuti webinar dengan hadis, ada undangan secara mendadak tadi jam 9 kurang 5 menit diundang kami untuk ikut. Dan alhamdulillah tadi sudah selesai. Nah, kepada anak-anakku yang bawa tunggakan untuk calon-calon pemimpin di SMP Negeri 160 Jakarta, tadi Bapak sekilas sudah mendengarkan seru juga ya. Tadi anak-anakku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang diajukan oleh Pak Irfan nih. Seru juga nih anak-anak kita, semangat ya. Memang inilah bedanya antara calon-calon yang sebelumnya belum terpilih ini. Untuk kelas 8 ini adalah calon-calon yang mengajukan dirinya sebagai kandidat pemimpin-pemimpin di sekolah. Jadi berlian itu akan nampak, ya, akan nampak dengan sendirinya saat waktu yang diperlukan begitu gemerlap, ya, begitu gemerlap menunjukkan sinarnya memancar, menjadikan roh yang utuh menjadi calon-calon generasi muda zaman milenium. Jadi Bapak kasih semangat anak-anakku yang Bapak banggakan. Bapak Ibu guru juga yang hadir memberikan semangat yang luar biasa. Ini hari Sabtu, tetapi tetap bersemangat, belajar tanpa batas ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mari terus berkompetisi, membangun ya, untuk sekolah kita, untuk menjadikan SMP 160 Jakarta menjadi yang lebih baik lagi. Nah, nanti mudah-mudahan kandidat-kandidat ini yang terpilih menjadi ketua OSIS bisa membawa nama baik sekolah. Dan juga yang tidak terpilih itu pun bergabung menjadi bagian dari OSIS karena banyak perangkat yang harus dipenuhi untuk kelengkapan kegiatan OSIS di sekolah. Dan tumbuhkan semangat belajar, semangat berorganisasi. Dari sinilah kalian akan bisa mewujudkan dirinya menjadi orang-orang yang berguna ya. Berlatih dan berlatih selalu untuk mewujudkan cita-cita kalian. Tanpa berlatih maka tidak akan bisa mewujudkan cita-cita kalian. Dan mari terus dan didorong oleh Bapak Ibu guru ini sebagai pembinanya ya. Memberikan arahan, memberikan jawaban yang luar biasa. Tadi saya baru dengar dari Pak Irfan ya. Dengan pertanyaannya, alhamdulillah anak-anak kita bisa menjawab dengan baik, saling berargumentasi ya, menunjukkan kelihayannya dalam berdiskusi. Jadi terima kasih. Semangat dan lanjut, silakan untuk lanjutkan diskusinya ya. Pak Senianto, monggo silakan didukung anak kita dibina, kemudian menjadi anak yang benar-benar luar biasa untuk memajukan generasi yang akan datang. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, lanjutkan untuk diskusi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah
atas sambutan dan motivasinya. Semoga teman-teman nih, terutama para peserta, bisa nih mengambil apa sih yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan untuk kalian menjadi OSIS dan untuk kalian menjadi pengurus dan anggota OSIS nanti. Oke, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan motivasinya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru nih yang sudah hadir di Zoom, dan untuk teman-teman semua, halo semuanya yang ada di Zoom. Selanjutnya kita akan bakal lanjut nih untuk pertanyaan para wakil. Pasti udah gak sabar dan penasaran banget kan, tadi ketuanya udah keren-keren menjawab pertanyaan, sekarang tinggal para wakilnya nih. Gimana, kalian udah ready belum? Oke, harus yakin ya. Oke. Terima kasih kepada Rafa yang sudah memandu acara ini dengan sangat baik sekali. Langsung saja ya, tadi beberapa pertanyaan sudah diajukan oleh Pak Irfan dan sudah mewakili beberapa pertanyaan yang sebenarnya akan Ibu tanyakan gitu ya. Dan dapat dijawab dengan baik, sangat baik sekali oleh ketua. Nah, sekarang pertanyaan pertama, di 160 ini ada beberapa ekstrakurikuler ya, tetapi sejauh yang Ibu lihat hanya satu atau dua ekstrakurikuler yang dia menghasilkan sangat banyak piala, khususnya dari olahraga, sedangkan ekstrakurikuler kita banyak. Nah, apa yang akan kalian lakukan agar ekstrakurikuler lain selain olahraga itu dapat lebih berkembang ke depannya dan bisa membawa nama baik dari SMPN Negeri 160. Silakan untuk kandidat ketiga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Menurut saya dengan cara mengembangkan ekskul sesuai bakat sih, dan juga mengembalikan ekskul yang pasif. Jadi kalau menurut saya itu sih, Bu. Mengembangkan bakatnya ya. Okay. Dan juga mengembalikan ekskul yang pasif. Mengembalikan. Silakan untuk kandidat kedua. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu berikan. Kalau saya sama seperti kandidat nomor 3, mengembangkan dan mempromosikan ekstrakurikuler yang pasif agar menjadi berkembang kembali. Promosinya dengan cara seperti apa? Seperti misalkan kita memposting ke media sosial, Bu. Wadahnya media sosial ya. Oke. Selain promosi menggunakan wadah media sosial, ada lagi kah promosi yang lain? Ada, Bu. Kok kayak misalnya kita bilang ke teman-teman kita, kalau misalkan ekstrakurikuler tersebut itu bagus dan pasti mereka mau. Coba Ibu tanya, dari 4 kandidat ini, kira-kira kalian sudah mengenal belum ada berapa ekstrakurikuler yang ada di 160? Coba kandidat pertama, sebelum ya melanjutkan jawaban dari pertanyaan Ibu yang tadi. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Ekstrakurikuler yang ada di SMP 160 yang hanya saya ketahui hanya ada basket, kemudian PMR, Pramuka Inti, dan Paskibra. Kemudian silat. Hanya itu yang saya ketahui sih. Hanya 5 ya? 5 ekstrakurikuler. Oke, kandidat 4? Dari kelas 8 nih. Dari kelas 7-nya apakah mengenal ada berapa ekstrakurikuler yang ada di 160? Di SMPN 160 terdiri dari 6 ekstrakurikuler, yaitu ada basket, silat, paskibra, PMR, pramuka, dan tari. Tari. Oke.
Dari keenam ekstrakurikuler yang kalian tahu di 160, beberapa sudah memberikan prestasinya ya. Yang tadi pertanyaan yang tadi Ibu tanyakan, jawabannya adalah dengan menumbuhkan bakat, gitu ya. Menumbuhkan bakat itu berarti harus sesuai dengan passionnya. Apakah peserta didik di 160 atau teman-teman kalian sudah mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Nah, ini yang sejauh ini hanya beberapa siswa saja yang mengikuti secara aktif ya. Khususnya kalau Ibu lihat di pramuka aja hanya ada 10 untuk kelas 7 gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kalian jika nanti terpilih menjadi wakil ketua OSIS untuk menumbuhkan minat teman-teman kalian untuk mengikuti ekstrakurikuler? Karena di masa pandemi ini memang kegiatannya kan ada ya yang masih tetap berjalan dan ada yang memang stuck di tempat gitu ya. Jadi bagaimana caranya kalian menumbuhkan minat selain dari promosi? Tadi jawabannya bagus, promosi melalui sosial media yang selama ini mungkin belum dilaksanakan ya. Sejauh ini belum terlaksana dengan baik. Nah, ada lagi nggak sih bagaimana caranya kalian untuk menumbuhkan minat dari teman-teman kalian untuk mengikuti ekstrakurikuler? Karena kan itu adalah wadah kita untuk mengembangkan bakat kita selain di akademik ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan kandidat kedua. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kalau menurut saya, Bu, kita membuat eskul tersebut menarik, seperti mengadakan sesuatu yang menarik gitu, Bu. Kegiatan yang menarik. Contohnya misalkan melakukan eskul apa dulu nih contohnya nih? Mau ambil eskul apa dulu nih? Contohnya eskul menari, Bu. Seperti menampilkan tari-tarian yang berasal dari daerah yang akan menampilkan tarian tersebut. Secara virtual kah? Iya, Bu. Secara virtual. Oke. Ada yang mau menambahkan jawaban? Boleh? Ketuanya? Fahri mau menambahkan? Pakai mic. Maju aja nggak apa-apa. Mungkin menurut saya dengan melakukan demo ekskul, Bu, yang seperti ada pada saat MPLS tahun ini, Bu. Demo ekstrakurikuler ya. Iya. Selain di MPLS ada nggak kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan demo ekskul? Mungkin ketika saat bidang tersebut sedang sepi, Bu. Mungkin banyak yang sepi agar mengajak semua agar ikut ekstrakurikuler, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang coba kandidat pertama. Karena penting ya menumbuhkan minat itu. Kalau kita buta nggak tahu, emang ada ekstrakurikulernya gitu kan? Kalau nggak tahu kita bingung kan mau milih apa, itu emang kayak gimana kegiatannya kita juga nggak tahu. Nah, bagaimana caranya agar minat itu tumbuh gitu? Yang pertama, saya akan mengadakan event yang bisa meningkatkan kreativitas siswa serta minat dan bakat dari para siswa. Salah satunya adalah menampilkan bakat para siswa dan siswi setiap bulannya di media sosial sebagai apresiasi. Kemudian juga melakukan demo ekskul seperti yang kandidat 2. Kemudian juga bisa mengadakan event atau lomba yang melatih kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, seperti lomba melatih kecerdasan siswa dan
lomba kesenian seperti melukis, menggambar, dan lain-lain. Oke. Dari kandidat pertama sangat bagus ya jawabannya. Sekarang coba kandidat ketiga. Menurut saya sama seperti kandidat nomor 2, tapi dia kan menampilkan narinya secara virtual. Kalau menurut saya bisa secara virtual dan juga secara langsung atau dengan melihat misalnya mengikuti sanggar tari. Seperti itu. Jadi secara dua jalan ya, dua angka, yang satu virtual, yang satu offline. Oke, sekarang kandidat keempat. Menurut saya sama seperti kandidat ketiga, ya bisa melalui virtual dan juga bisa offline. Jika sudah selesai mungkin COVID sudah mereda ya, jadi kita bisa melakukan pentas seni dan mempromosikan ekstrakurikuler yang kurang diminati agar lebih dilirik gitu sama siswa dan siswi SMPN 160. Dan juga ya, dan tadi kan kata ibu ada gitu beberapa siswa yang untuk menumbuhkan minat pada para siswa dan siswi SMPN 160 agar mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Mungkin beberapa ada yang tidak percaya diri dan kita akan berusaha gitu untuk memotivasi diri mereka sendiri untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut dan agar mereka lebih percaya diri gitu dengan diri mereka sendiri. Berarti pertama kali yang harus kita lakukan adalah memperkenalkan ekstrakurikuler yang kita miliki ya. Satu persatu kita perkenalkan baik secara media sosial maupun secara offline yang bisa menggunakan mungkin medianya adalah mading gitu ya, papan mading gitu atau dengan media yang lain tuh. Oke, itu untuk minat. Nah, ketika kalian menjadi bagian dari organisasi siswa intrasekolah, apa motivasi mendasar kalian sampai kalian tergerak untuk menjadi salah satu bagiannya? Ya, apa yang mendasari kalian menjadi tergerak hatinya untuk saya ingin menjadi salah satu anggota OSIS, saya ingin menjadi pengurus OSIS. Nah, apa yang mendasari itu atau apa yang memotivasi kalian? Silakan kandidat ketiga. Menurut saya motivasinya untuk belajar berorganisasi dan juga untuk menambah pengalaman. Menambah pengalaman. Pengalaman misalnya dalam bertanggung jawab. Oke. Kandidat 1. Alasan saya bergabung ke OSIS, selain menambah pengalaman, saya juga ingin mengasah skill saya, belajar berpendapat serta menerima pendapat, belajar kerja sama tim, serta saya juga ingin mempunyai lingkungan pertemanan yang baru, dan saya juga ingin mengisi hari-hari saya dengan kegiatan yang positif, salah satunya adalah bergabung dalam keorganisasi ini. Terima kasih. Kandidat kedua boleh. Kalau saya mempelajari tentang berorganisasi dan juga menambah pengalaman, dan juga saya ingin melatih public speaking saya dan kepercayaan diri saya kepada diri sendiri. Oke, baik. Selanjutnya dan terakhir kandidat keempat. Menurut saya motivasinya itu adalah dari diri sendiri sih, seperti rasa ingin tahu, dan juga kita kan juga bisa belajar berorganisasi. Kita juga, dan seperti kandidat kedua, seperti kandidat ke-1, maaf, itu melatih rasa kepercayaan diri dan juga untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan yang positif, dengan
belajar berorganisasi. Dan juga melalui ini kita kan juga bisa melatih rasa tanggung jawab dan rasa disiplin kita. Dengan mengikuti OSIS ini kan kita juga memiliki tanggung jawab yang besar ya, dan itu bukan main-main. Jadi ya begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang sebenarnya agak penting ya. Sejauh ini prestasi itu kan ada dua. Prestasi kurikuler, kurikuler dan prestasi non kurikuler. Oke. Nah, akademik dan non akademik seperti itu ya. Jadi coba bagaimana kalian menumbuhkan perasaan, karena kan yang namanya prestasi akademik itu kan banyak sebenarnya ya, apalagi di masa pandemik ini banyak sekali perlombaan yang dilakukan secara virtual, olimpiade, sains dan lain sebagainya, geografi, kalau di SMA geografi, kalau di SMP IPS, IPA, seni itu dilakukan secara virtual. Tetapi sejauh ini rasa untuk mengikuti berbagai perlombaan akademik itu menurun pada masa pandemi itu ya. Nah, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk mencoba mengikuti berbagai macam kegiatan secara akademik agar bisa lebih berkembang, khususnya bisa lebih berprestasi di sisi atau di segi akademiknya. Karena sejauh ini prestasi kita didominasi oleh non-akademik. Bagaimana caranya? Silakan kandidat 1. Meningkatkan minat dan bakat dari para siswa untuk akademik dan non akademik. Akan memotivasi agar dia mau untuk mencoba. Kemudian akan memberikan dorongan dan semangat untuk dia ingin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maupun dalam bidang akademik ataupun non akademik. Jadi hanya memotivasinya. Berarti penting juga ya diadakan ekstrakurikuler yang berbau akademik, begitu ya. Jadi ada wadahnya di situ, gitu. Karena sejauh ini informasi itu kan kalian ini selama pandemi ini kan lebih mendominasi waktunya untuk melihat gadget, gitu kan. Melihat berbagai informasi yang ada di sosial media, sedangkan sejauh yang Ibu lihat banyak sekali informasi tentang berbagai aktivitas akademis di situ gitu. Mau itu webinar, mau itu perlombaan, mau itu olimpiade dan lain sebagainya. Tetapi akses ke situnya kurang, gitu ya. Nah, berarti tadi dari pertanyaan, dari jawaban kamu dengan menumbuhkan minat ekstrakurikuler berarti kamu kayak berharap agar ada organisasi atau ekstrakurikuler yang berbau akademik ya, kayak misalnya sains atau apapun itu, gitu ya. Iya. Terima kasih kandidat 1. Sekarang kandidat ketiga. Menurut saya hampir sama kandidat 1 dengan cara mengikuti kompetisi event-event di luar sekolah, dengan tampil maksimal. Mengikuti perlombaan event-event di luar sekolah. Kandidat keempat.
menurut saya kita bisa ini kita bisa mungkin sama dengan kandidat ke satu, ya kita bisa apa sih? Dengan mengikuti Ya mengikuti lomba akademik di luar sekolah, dan kita juga bisa yaitu mempromosikan lagi lomba-lomba mungkin agar bisa lebih diminati gitu, dan mungkin agar kecerdasan dari siswa atau siswi SMPN 160 lebih keluar. Oke. Jadi kamu sama ya jawabannya seperti kandidat pertama, cuma kamu dengan cara memberikan informasi. Iya. Boleh. Berarti OSIS itu bisa menjadi wadah informasi adanya berbagai macam perlombaan yang dilakukan secara virtual Iya, seperti itu betul, ya. Bu. Oke, terima kasih kandidat keempat. Sekarang kandidat kedua. Jika bisa, saya ingin membuat sesuatu game kuis agar menarik dilihat oleh siswa-siswi SMPN 160 Jakarta. Karena mereka sepertinya akan tertarik dengan kuis game ini. Jadi kamu kandidat kedua ingin membuat kuis ya, kuis atau games untuk mengasah kemampuannya secara akademik. Nah, wadahnya apa kuisnya? Seperti pelajaran mungkin sejarah atau tentang IPA gitu, Bu. Nah, maksudnya Ibu di sini wadahnya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk suatu perlombaan di acara-acara khusus, atau kamu memang sudah ada di salah satu program kamu untuk misalnya di hari tertentu kamu berfokus di situ, mengadakan kuis dan lain sebagainya? Untuk perlombaan, Bu. Wadahnya untuk perlombaan. Iya, perlombaannya di waktu kapan? Mungkin seperti contohnya kemarin Bu Cerdas Cermat. Nah, mungkin pas hari-hari besar. Oke, berarti akan kamu sisipi di kegiatan di hari-hari besar ya. Berarti lebih ke rohis dong atau rokris ya. Sedangkan akademik itu kan banyak ya. Nggak cuma yang berbau spiritual keagamaan saja gitu. Berarti coba nanti saran Ibu kamu cari waktu yang tepat. Itu sarannya sih bagus ya, maksud Ibu jawaban kamu bagus, dengan mengadakan berbagai games atau kuis untuk mengasah kan kemampuan akademik siswa 160. Sekarang tinggal dicari waktu yang tepat, bagaimana caranya, itu yang penting. Oke, terima kasih atas jawaban dari kandidat 1 sampai kandidat 4. Sukses selalu, semoga kedepannya OSIS SMPN 160 semakin maju, semakin bermutu dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk para panelis dan untuk wakil ketua. Tadi keren-keren banget pertanyaannya. Tepuk tangan lu dong ada di ruangan ini ya. Oke, keren banget. Mungkin ini bisa jadi evaluasi nanti untuk OSIS yang sekarang buat nanti memilih, dan untuk teman-teman yang di rumah yang ada di Zoom, dan untuk para panelis terima kasih banyak, pertanyaannya keren-keren banget. Dan untuk para ketua, para calon ketua serta para calon wakil tadi keren-keren banget, udah oke banget jawabannya. Dan mungkin di sini dari OSIS sendiri ada yang mau ngasih pertanyaan. Oke, mungkin dari teman-teman yang di rumah nih, dari para guru, atau mungkin dari teman-teman sekelasnya, seangkatannya, mungkin ada kakak kelas di sini, adik kelas, dari guru-guru, ada pertanyaan untuk para calon ketua serta wakil. Aku mau nanya dong perasaan kalian nih setelah ditanya-tanya. Gimana perasaannya? Mungkin dari kandidat. Agak deg-degan sih, cuman dibawa santai aja. Tadi pertanyaannya gimana? Ada yang kamu ragu untuk jawabnya? Ada. Kalau untuk kandidat kedua dari Kalau saya sih deg-degan sih. Ya kalau menurut saya sendiri sih iya Kak. Mungkin tadi pas saya bilang saya lupa. masih dulu berarti masih dulu. Oke, untuk kamu sendiri kandidat nomor 3. Sama sih, deg-degan, tegang juga, kayak panik gitu. Untuk Raffi jauh-jauh dari Cakung, gimana perasaannya? Perasaan saya tegang, deg-degan, dan tangan saya juga. Tapi udah oke kan untuk Iya. jawab tadi? Ada yang kamu masih ragu gak untuk menjawab? Kalau tadi ada jawaban yang kamu masih belum puas untuk menjawab? Ada. Mungkin nanti bisa dievaluasi lagi ya bareng ketuanya. Nah, untuk para ketua nih, gimana nih? Perasaan kalian tadi pertama menjawab udah oke atau masih deg-degan? Ya. Deg-degan banget sih. Yang pertama deg-degan banget sih, pasti gugup. Tapi ya menurut saya itu hal yang wajar di saat kelas seperti itu. Oke, untuk kandidat kedua. Ketiga. Untuk saya sendiri ya pastinya gugup ya, tapi setelah selesai ya mungkin sedikit lega. Oke, untuk Fahri sendiri mungkin bisa berdiri, soalnya nggak nyampe kabarnya. Masih tegang kamu atau udah membaik tadi? Masih tegang Kak. Gak apa-apa. Oke, untuk kandidat pertama dari Anggu nih sebagai calon ketua, mungkin ada kesan pesan hari ini, deg-degan gak tadi? Sebenarnya tadi tegang, tapi harus dibawa tenang supaya ngomongnya nggak berantakan. Kalau deg-degan takutnya kemana-mana. Oke, terima kasih untuk para calon ketua dan wakil, dan untuk para panelis nih, untuk Pak Irfan dan Bu Wahyu, tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin dari teman-teman OSIS nggak ada pertanyaan, dan dari teman-teman di rumah ada pertanyaan nggak nih Pak di teman-teman Zoom? Mungkin yang mau bertanya mau langsung raise hand atau ketik di komentar. Dari saya udah nggak ada sih. Tegang Pak, Bapak saya lempar cakram hari ini saya kumpul. Saya tinggal lempar cakram. Oke, mungkin nggak ada nih dari teman-teman Zoom dan dari teman-teman guru-guru di rumah juga nggak ada pertanyaan.
Untuk teman-teman di sini tadi udah oke banget dari aku dan dari tim OSIS. Kalian patut diacungi jempol, dan untuk para panelis sendiri pertanyaannya udah terwakilkan dari panelis sendiri. Jadi pertanyaan yang tadi udah kita rangkum tuh sudah ditanyakan kembali oleh para panelis. Nah, sebelum kita akhiri nih sesi debat dan sesi kampanye, ada kesan-pesan nggak untuk dari panelis dulu deh ke para calon? Astagfirullahaladzim. Mungkin ini adalah closing statement dari panelis. Bapak hanya menitipkan pesan kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang pertama, menjadi pemimpin adalah tugas yang berat. Tapi ketika engkau bisa menjalankan tugas dengan maksimal, dengan jujur, maka kamu akan menjadikan orang yang mulia. Mulia itu bukan dikenal di dunia, ya. Kategori mulia bukan dikenal di dunia. Engkau ketika menjadi pemimpin terkenal hanya di dunia, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Bagaimana caranya engkau bisa terkenal di langit? Itulah dengan kejujuran, dengan sungguh-sungguh atau bermujahadah sungguh-sungguh, dan dengan niat yang kuat. Engkau pengen naik ke gunung, otomatis kamu perlu prosesnya. Prosesnya itu tidak mudah, dan di sini adalah wadah organisasi untuk menempa diri kamu, baik dari komunikasi, baik dari pribadi, seperti hati-hati, kotoran hati, sabar, bagaimana melatih kesabaran kamu nanti menghadapi teman-teman kamu, ya, kejujuran kamu nanti bagaimana. Terus ketika mendapatkan tugas, bagaimana bisa bertanggung jawab akan tugasnya itu. Bagaimana ketika punya ide bisa disalurkan. Nah, itu dia. Jadi intinya adalah menjadi pemimpin itu berat. Tapi kamu bisa menjadi orang yang mulia ketika bisa menjalankan tugas-tugas itu dengan maksimal. Dan satu lagi dari Pak Irfan, nanti yang siapa saja yang bisa menjadi ketua atau wakil, teman-teman kamu itu adalah ujian kamu. Teman-teman kamu itu adalah ujian nyata kamu nantinya, ya. Dan kamu adalah ujian nyata juga bagi teman-teman kamu. Sama seperti Bapak di sini, ujian nyata Bapak adalah siswa, sama seperti kamu nanti yang terpilih. Dan siswa itu pun akan merasa dirinya adalah ujian juga. Bapak ini seperti ujian bagi dia. Oke, intinya dua itu tadi. Jadilah pemimpin yang amanah, jujur, nggak usah yang aneh-aneh, ya. Bagaimana caranya kamu mulia di sisi langit atau di sisi Tuhan kamu. Nggak perlu di dunia, tapi di langit kamu bisa menjadi orang yang mulia. Yang kedua tadi, teman-teman kamu itu adalah ujian bagi diri kamu. Bagaimana caranya mulai dari sekarang mumpung masih muda, kamu bisa menempa diri kamu, yaitu menempa batin. Di sini kamu menempa batin, ya. Harus sabar, harus kuat, harus siap pahit, harus siap capek. Dan Papa di sini bakal ngedukung kamu. Nggak usah takut gak bakal didukung. Bapak dukung, ya. Mau 24 jam Bapak siap.
Pasti itu. Oke, itu saja dari Bapak closing statementnya. Mungkin dari Bu Wahyu ada closing statement? Oh, enggak ada. Oke, ingat dua hal itu. Oke, sampai kapanpun. Oke, terima kasih Pak Irfan atas closing statementnya. Mungkin dari para peserta dulu nih, ada kesan dan pesan nggak tadi? Aku mau jawaban dari Raki deh. Kesan pesan saya untuk hari ini tuh lumayan seru dan sangat challenging untuk diri sendiri. Ya itu aja sih. Udah nggak tegang ya sekarang ya, udah bisa bernafas dengan leluasa. Tadi mungkin masih ditahan-tahan dulu nih. Mungkin selanjutnya dari Fahri nih, tadi kayak kelihatan tegang banget Fahri. Mungkin ada kesan-kesan untuk hari ini kegiatan kampanye. Mungkin kayak lebih tegang aja sih ya pas ditanya sama bapaknya. Kayak takut salah jawab. Kelihatan sekarang masih tegang. Oke, untuk teman-teman sendiri saya mau mengucapkan terima kasih sudah tadi memberikan visi misi serta jawaban-jawabannya dari para panelis dan juga para kedua panelis kita di sini ada Pak Irfan dan Bu Wahyu. Terima kasih banyak. Untuk closing statement di sini ada Bapak Snianto. Kepada Bapak Snianto, halo Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang para kandidat. Selamat siang Bapak Irfan, Bu Wahyu, Rafa sebagai hostnya. Oke, halo Bapak, sudah oke di sini. Mungkin Bapak bisa memberikan nih pidato singkatnya atau motivasi kepada para calon ketua serta wakil. Baik, anakku sekalian, para calon ketua dan wakil ketua, Bapak berikan motivasi, jangan takut ya, jangan takut, hilangkan perasaan takut. Awal-awal mungkin kalian agak deg-degan, agak was-was dan sebagainya, itu manusiawi ya, itu manusiawi. Untuk itu Bapak ingatkan, setiap kalian berhadapan dengan mungkin orang yang Anda segani, mungkin baru hal yang pertama, deg-degan itu wajar. Tapi ingat bahwa deg-degan itu hanya terjadi 2 menit ya, deg-degan hanya terjadi 2 menit. Setelah 2 menit itu akan lancar kesananya. Untuk itu setiap kalian mau berbicara, usahakan kalian tenangkan hati dan pikiran dulu. Ya, tenangkan hati dan pikiran dulu. Nah, baru disitulah kalian bisa menghayati arti seorang pemimpin. Ya, karena kalian semua sudah menjadi pemimpin saat ini. Pemimpin siapa? Pemimpin bagi dirinya sendiri dulu. Untuk itu, sebelum kalian menjadi pemimpin, pimpinlah dirimu sendiri dulu. Dan yakinlah bahwa kalian sudah sedikit banyak sudah mulai memimpin diri sendiri dan akan berusaha untuk memimpin orang lain. Bapak yakin bahwa kalian semua adalah seorang pemimpin, pertama memimpin diri sendiri dan yang berikutnya adalah memimpin orang lain. Untuk itu Bapak yakin bahwa kalian semua mampu, ya. Kalian semua mampu. Dan pasti mampu. Ingat bahwa nanti kalian yang menjadi pemenang bukan berarti ya menang segalanya. Menang itu adalah menang bersama-sama. Ya, nanti yang jadi pemenang ingatlah bahwa yang jadi kompetitor kalian jangan dijauhi, tapi tolong didekatkan, ya, sehingga kalian menjadi tim yang hebat. Untuk menjadi pemimpin tidak ada pemimpin yang hebat, karena pemimpin pada hakikatnya adalah menggabungkan pekerjaan orang lain, atau dalam arti kata adalah dalam bentuk tim. Yang ada adalah tim yang hebat, ya. Yang ada tim yang hebat, tidak ada individu yang hebat, tapi masuklah dalam tim yang hebat. Kalau kalian sudah masuk tim yang hebat, insya Allah kalian akan menjadi keturunan menjadi yang hebat. Ya, selamat menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Kalian memimpin diri sendiri dengan hebat dan bisa memimpin orang lain dengan hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada Pak Seni atas closing statementnya. Untuk guru-guru yang ada di Zoom, untuk teman-teman yang lain dan para orang tua mungkin yang hadir untuk melihat anaknya nih berdebat, dan untuk kampanye juga. Untuk para peserta terima kasih banyak, untuk para panitia OSIS, untuk pembina OSIS kita Pak Syauki terima kasih banyak, dan untuk para panelis tentunya terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat teman-teman di rumah dan teman-teman di SMP Negeri 160 Jakarta bisa memikirkan nih siapa nih the next leader untuk OSIS 2021-2022. Oke, sebelum kita bubarkan acara kampanye dan debat pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk para panelis dipersilakan meninggalkan kursinya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Dan untuk para peserta terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, sudah membuat visi misi yang sangat bagus dan baik. Untuk tadi sudah menjawab pertanyaan walaupun hari ini agak tegang, agak nervous, deg-degan parah, tapi it's okay, itu emang sama kok tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Dan teman-teman semoga bisa belajar dari kegiatan LDKPD yang sudah dilaksanakan selama 3 hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, meluangkan pemikirannya, sudah bekerja keras dalam waktu semalam nih untuk membentuk tim yang solid. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Boleh meninggalkan panggung, silahkan. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Terima kasih Rafa, terima kasih timnya Pak Sauki. Udah pada oke nih teman-teman, udah nggak tegang lagi kelihatan dari cara berjalan dan berbicara. Oke. Iya, pas tadi jalan masuk rasanya berat banget. Pas tadi jalan keluar udah lari-larian, teriak-teriak. Oke, untuk teman-teman yang di rumah terima kasih banyak. Untuk para guru-guru dan panitia terima kasih banyak. Saya Rafa Maharani sebagai MC kegiatan debat dan kampanye hari ini pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Rafa. Kamu cakep sekali mimpin debatnya.